Berita-berita menarik selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah sepekan Warta Berita Daerah edisi Minggu 24 Juli 2022. Bersama saya, Veranda Garus. Diawali dengan kasus stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten ND komitmen untuk menurunkan jumlah kasus stunting meskipun menghadapi banyak kendala. Laporan Rovinus Sula. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten ND dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berkomitmen untuk menurunkan jumlah stunting meskipun menghadapi banyak kendala. Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Kabupaten ND Dr. Muna Fatma kepada media usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten ND pada Jumat 15 Juli 2022 di ND. Dr. Muna mengatakan kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di ND adalah dana operasional dan dana untuk tenaga pendamping yang minim. Namun BKKBN ND tetap berupaya menurunkan kasus stunting sesuai target nasional tahun 2024 bebas stunting. Dijelaskan kalau melihat dari hasil penimbangan pada bulan Februari 2022 lalu, Kabupaten ND sudah mencapai 12,7%. Namun pihaknya tetap waspada supaya tidak ada penambahan angka stunting di Kabupaten ND dengan cara bayi yang lahir ke depan tidak boleh stunting, sehingga pihaknya mencoba membuat strategi dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki resiko terjadinya anak stunting. Kita tetap harus waspada bagaimana kita menjaga supaya tidak ada penambahan angka stunting dengan cara menjaga bayi yang lahir ke depan tidak boleh stunting, sehingga kita mencoba membuat strategi baru yaitu melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki resiko terjadinya anak stunting. Jadi di antara adalah calon pengantin, kita lakukan pendampingan, kemudian ibu hamil kita lakukan pendampingan, dan keluarga yang memiliki anak balita. Lanjut Dr. Muna, langkah yang dilakukan BKKBN dalam menurun angka stunting, membentuk tim pendamping keluarga di setiap desa dan melakukan pendampingan kepada calon pengantin, kemudian ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak balita. RRI ND Rovinus Sula melaporkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur siap menjadi tuan rumah penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejani Nasional tahun 2022. Selengkapnya kita ikuti laporan Veranda Garus. Selain diselenggarakan secara nasional, Pesparani ini juga dilaksanakan tingkat provinsi dari tanggal 4 sampai dengan 9 September 2022 nanti. Pelaksanaan Pesparani di NTT juga tidak terlepas dari dukungan Gubernur NTT, Uskup Agung Kupang, anggota DPRD NTT, dan masyarakat yang mana pada saat pelepasan kontingen Pesparani ke Ambon Maluku, setelah melalui proses pertimbangan melalui surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi NTT kemudian terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparani kedua. Demikian disampaikan Ketua LP3KD NTT, Franciscus Salem kepada RRI dalam Lintas ini pagi Minggu 17 Juli 2022 kemarin. Yang mestinya terjadi di tahun 2020, namun karena COVID-19 kemudian ditunda ke tahun 2021, dan karena COVID belum selesai, ditunda lagi ke tahun 2022 ini. Nah, kami berharap memang mudah-mudahan penantian ini supaya kita selesaikan tugas ini. Jadi mohon doa supaya kegiatan ini bisa berlangsung di tahun 2022 ini. Ketua LP3KD NTT tersebut melanjutkan terkait ketersediaan venue sendiri telah dipersiapkan secara baik oleh pihaknya. Adapun beberapa lokasi yang akan dipilih untuk penyelenggaraan acara nanti. Selain itu, setelah melakukan beberapa koordinasi, apalagi saat Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19, dari 13 kategori lomba, 5 diantaranya dianjurkan dilakukan secara online, yakni paduan suara dengan rekaman. Hanya satu paduan suara yang akan dilakukan secara offline, yaitu paduan suara dewasa campuran. Dari pertimbangan tersebut, total peserta Pesparani di seluruh Indonesia sebanyak 1.180 orang, ditambah para panitia serta juri sebanyak 1.300 orang. Saat ini panitia sudah mulai bekerja, jadi tadi yang pertama, venue oke, lalu kemudian hotel-hotel untuk penginapan. Kemarin dulu panitia sudah melakukan rapat dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan juga nanti dengan Kota Kupang untuk menyiapkan akomodasi bagi peserta. Karena begini, untuk Pesparani nasional ini
sesuai dengan keputusan, maka NTT atau panitia menanggung penginapan, makan minum, dan transport lokal. Itu ditanggung oleh panitia. Sebagai tuan rumah penyelenggara acara, Gubernur NTT juga nantinya akan berusaha untuk menghadirkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membuka Pesparani kedua tahun 2022 di NTT. RRIND Veranda Garus melaporkan. Beralih ke Kabupaten Manggarai, selama pandemi COVID-19, remaja di Manggarai yang tergolong milenial dan generasi Z mengalami peningkatan gangguan kesehatan mental mencapai 27%. Selengkapnya dilaporkan oleh Lady Badin. Hal ini disampaikan oleh praktisi dan konsultan psikologi Jeffrin Haryanto kepada RRI. Dijelaskan Jeffrin bahwa Yayasan Maria Moe Peduli yang dipimpinnya bersama Biro Psikologi UGM baru saja melakukan sebuah studi komparatif tentang situasi kesehatan mental milenial selama masa pandemik. Untuk wilayah Flores, lokus penelitiannya di wilayah Manggarai Raya. Menurut Jeffrin, secara umum dari hasil riset menjelaskan bahwa internet selain memberikan kemudahan akses atas informasi, ternyata menyumbang dampak buruk bagi kesehatan mental, terutama yang paling mencemaskan adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi pada kaum remaja, generasi milenial, dan generasi Z. Situasi yang paling menyumbang faktor ini sebenarnya faktor pandemi ya, karena remaja kita adalah kelompok yang sangat potensial untuk terakses ke media sosial dan internet dan sebagainya. Lalu kemudian stres karena juga terlalu banyak tinggal di rumah ya, lalu kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi-situasi yang mendadak dalam 2 tahun terakhir ini itu juga menyumbang faktor yang cukup tinggi. Jeffrin Haryanto mengungkapkan gangguan yang muncul akibat kesehatan mental dapat bermacam-macam seperti kecemasan, stres, dan juga depresi. Selama pandemi, angka gangguan kesehatan mental generasi milenial dan generasi Z meningkat secara signifikan. Salah satu temuan dalam riset mereka lakukan yaitu melihat relasi antara loneliness dengan adiksi media sosial. Menurut Jeffrin, gangguan kesehatan mental ini penting untuk ditangani. Generasi milenial dan generasi Z perlu memahami bahwa menggunakan media sosial itu boleh, hanya saja jangan sampai salah menggunakannya hingga mempengaruhi kepercayaan diri dan menyebabkan rasa kesepian. Paling banyak itu soal depresi dan kecemasan, karena insecure ya, tidak nyaman. Jadi sebenarnya ini kan satu paket, mau tidak mau salah satu dia yang bisa dipakai media sosial selama pandemi. Nah, pada saat seperti itu maka insecure itu karena kita tahu yang ditampilkan di media sosial itu kan semuanya penuh kepalsuan. Ada filter di sana, semua orang menampilkan hal-hal baik, dan itu ternyata membuat orang lain juga tidak nyaman. Banyak anak-anak muda yang kemudian merasa tidak nyaman, lalu kemudian menjadi hedonis, jadi merasa tidak percaya diri, loneliness, merasa kesepian dan sendiri. Dan yang menarik itu dalam temuan kita untuk kelompok-kelompok yang tidak percaya diri justru paling banyak mengakses media sosial. Jadi nyamannya lebih ke media sosial daripada di dunia nyata. Dirinya mengharapkan peran orang tua, guru, dan lingkungan sekitar para remaja ini untuk lebih peduli dan membuat lingkungan yang nyaman dan aman bagi remaja untuk berinteraksi. RRIND Lady Badin melaporkan. Tak ke Manggarai Barat, tenun ikat motif mata manuk tenun asli Manggarai Barat yang sudah dipatenkan dan memiliki hak cipta dari Kemenkumham. Seperti laporan berikut ini. Karena ini saya punya hak cipta, sudah dapat dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kegiatan pameran karya kreatif UMKM lokal yang berlokasi di Sentra Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo pada tanggal 12 Juli hingga 16 Juli tahun 2022 lalu, beragam produk dipamerkan oleh pelaku UMKM, antara lain pakaian jadi, tenun ikat daerah, kerajinan tangan seperti patung komodo, souvenir, dan kuliner. Salah satu produk UMKM yang banyak disukai dan dibeli masyarakat adalah tenun ikat motif mata manuk. Tenun ikat motif mata manuk berbeda dengan motif tenun ikat Manggarai pada umumnya. Tenun ikat ini identik dengan motif mata manuk atau mata ayam. Ibu Else Pranda, pelaku UMKM yang fokus dan serius mempromosikan tenun asli Manggarai Barat ini, saat ditemui RRI mengatakan, motif mata manuk mempunyai sejarah dan filosofi tersendiri dan mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan adat dan budaya Manggarai pada umumnya dan Manggarai Barat pada khususnya.
mereka, di mana menurutnya ayam merupakan sarana persembahan kepada Tuhan dan kepada leluhur, sarana persaudaraan, serta mata ayam mampu melihat makanan sekecil apapun dengan mengais tanah untuk menemukan makanan, memiliki kepekaan terhadap musuh, dan ayam bisa menjadi penanda waktu pagi dan sore hari. Nah, ini dia punya motif gitu. Jadi ini khas Manggarai Barat ya. Semua ini kan ada yang menjual atau pamerannya ada Sumba, Ende, Momere, Manggarai. Kalau saya punya khas Manggarai Barat. Karena ini saya punya hak cipta. Sudah dapat dari Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dipatenkan. Begitu. Ayam bagi orang Manggarai punya hubungan kehidupan religius. Gitu. Makanya mata ayam. Untuk tetap melestarikan tenun asli Manggarai Barat ini, Ibu LC memperdayakan 26 kelompok pengrajin tenun ikat mata manuk yang tersebar di 5 titik di Lembor, di Pusut Kempo yang khusus membuat selendang, dan di Desa Ponto Ara. Menurutnya, dari hasil penjualan tenun ikat ini, kelompok penenun mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak mereka. LC Pranda juga berharap agar Akuinitas, kelompok yang mengakomodir semua UMKM, mendata semua UMKM yang ada di Manggarai Barat, sehingga semua UMKM terlibat dan tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Dan itu ada di desa di Ponto Ara, kelompok pengrajin, perempuan semua, ada saya punya komunitas tuh ada 26 pengrajin di 5 titik di Lembor. Terus ada juga di Pusut, di Kempo. Tapi kalau yang di Pusut itu khusus dia membuat selendang. Jadi saya memperdayakan mereka. Kalau bukan ibu dan bapak, saya tidak bisa kasih sekolah anak. Karena saya sudah dari 2006 ya, karena kita kan punya komunitas yaitu Akuinitas. Kami semua kan tergabung di Akuinitas. Juga ada namanya Koperasi Usahawati. Ya, saya harapkan ketua-ketua itu tolong data semua itu UMKM dan sampaikan kepada UMKM yang belum terlibat supaya jangan kita jadi penonton toh. Selain mengakomodir semua UMKM, dirinya juga berharap pemerintah serius mendukung para pelaku UMKM dengan memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan sehingga produk-produk lokal dapat bersaing dan dipasarkan di pasar nasional maupun internasional. Dari Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Masih dari Kabupaten Manggarai Barat, keterampilan dan literasi digital menurut Menkominfo menjadi tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Laporan Feriso. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 agenda atau isu prioritas dalam penyelenggaraan Digital Economy Working Group Meeting G20, yakni Post-COVID-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Ketiga isu ini diharapkan mendorong ruang digital bermanfaat dan data yang bernilai tinggi secara ekonomis. Selain itu juga memperhatikan aspek kedaulatan data dalam kaitan dengan geopolitik dan geostrategis. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pertemuan ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang berjalan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur hulu, pemerintah mendorong agar infrastruktur hilir digital juga dikembangkan. Ia menambahkan pemerintah Indonesia saat ini juga sedang membangun jaringan fiber optik sepanjang kurang lebih 12.100 km di darat dan laut. Jadi industri data penting tidak saja untuk kepentingan nilai-nilai ekonomi di data, tapi data berkaitan juga dengan geopolitik, geostrategis, dan kedaulatan negara. Sehingga perlu dibicarakan agar tata kelola dan governance data itu bisa dilakukan dengan baik. Di dalam negeri sendiri ya, kita mudah-mudahan mempersiapkan infrastrukturnya dengan baik ya. Pemerintah tidak saja infrastruktur hulu yang dibangun, digital hulu yang dibangun, tapi pemerintah juga mendorong agar infrastruktur hilir digital itu kita kembangkan dengan serius dan sungguh-sungguh juga. Infrastruktur hilir digital itu seperti misalnya pusat data. Nah, pusat data pemerintah sekarang sudah menyiapkan pusat data pemerintah di 4 lokasi nasional kita. Mudah-mudahan yang pertama akan segera bisa mulai dibangun tahun ini, groundbreakingnya di Jakarta, dalam rangka konsolidasi data pemerintah untuk menghasilkan satu data dengan mudah ya
one data policy dan data driven policy itu bisa kita terapkan kalau pemerintah mempunyai pusat data sendiri yang berbasis cloud. Sementara mengenai keterampilan dan literasi digital, menurut Joni Geoplate menjadi tanggung jawab setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan pemerintah, industri swasta, dan entitas non-pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital telah menuntut pemerintah untuk meningkatkan pesan dalam mempersiapkan masyarakat melalui keterampilan dan literasi digital di dalamnya, menghubungkan transformasi digital yang inklusif. Tetapi juga sektor privat. Ya, tentu kita dorong agar sektor privat ini mengembangkan pusat data atau membangun infrastruktur hilir digital downstream infrastructure perlu kita bangun. Nah, pusat data kita ini harus juga berbasis international standard, ya, atau Tier 4 cloud global standard. Ya. Pertemuan Digital Economy Working Group Meeting kali ini dihadiri langsung secara fisik oleh delegasi dari 17 negara, sementara 3 negara hadir secara virtual. Selain delegasi dari negara anggota G20, hadir juga dalam pertemuan tersebut perwakilan dari negara-negara undangan, antara lain Belanda, Singapura, dan Spanyol. Sidang Digital Economy Working Group Meeting ketiga kali ini juga dihadiri oleh National Knowledge Partner, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Gadjah Mada. Sementara mitra global, Global Knowledge Partner yang hadir ke Labuan Bajo adalah perwakilan dari International Telecommunication Union, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations Conference on Trade and Development, dan Organisasi for Economic Cooperation and Development. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Dari wilayah Manggarai, kita beralih ke Kabupaten Ende. Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022, Lembaga Peduli Kasih Kabupaten Ende meminta agar DPRD Ende melalui dukungan dan intervensi anggaran menghadirkan rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti laporan reporter Rosa Dalima. Kabupaten Ende dalam kaitan menjadi kota layak anak yang terbaik itu harus ada rumah aman atau shelter. Permintaan ini disampaikan Ketua Lembaga Peduli Kasih LPS Kabupaten Ende Yohana Afra Babaraki pada acara dialog pagi bersama RRI terkait kenakalan anak dan remaja, tren atau salah pola asuh. Dikatakan Afra Babaraki berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak, yakni adanya pemberdayaan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial Kabupaten Ende. Namun, langkah ini belum ditindaklanjuti dengan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendukung sehingga cukup kesulitan para pegiat atau kelompok yang bekerja dalam bidang perlindungan anak maupun perempuan. Satu hal yang kami rasakan jika kami dalam penjangkauan kasus, yang merespon kasus, respon cepat, anak-anak yang bermasalah ini kebanyakan kami titipkan di panti-panti yang mungkin itu menitip sementara anak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum dan anak itu juga yang menjadi korban. Dan ini merasa miris. Tahun 2022 kasus insek, saya sedih sekali adik-adik saya ini ditolak dari lembaga A ke lembaga B, dari lembaga B ke lembaga A. Dan saya merasa sedih dan kenapa sampai bisa terjadi kepada adik-adik saya ini yang mereka butuh perlindungan. Bagaimana kita bisa menolak mereka berdua ini? Akhirnya mau tidak mau kami terpaksa merujuk kepada teman-teman saya Truk F. Terpaksa itu tuh kami lakukan itu ke sana karena memang kondisi Ende yang memang demikian. Lebih lanjut, Afra Baboraki juga menyoroti dukungan anggaran yang masih jauh dari harapan sehingga kerap menemui kendala di lapangan saat melakukan pendampingan bagi para korban. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KB Kabupaten Ende Dr. Heni Ratnawati. Dikatakan Heni, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan bagi para pegiat sosial bidang perlindungan perempuan dan advokasi anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LPS Kabupaten Ende, sedikitnya tercatat 29 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan atau kasus anak berhadapan dengan hukum terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2022. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, lonjakan penumpang yang menggunakan kapal pelayaran nasional Indonesia, khususnya di NTT, mengalami peningkatan. Selengkapnya, reporter Suimam
melaporkan. Kepala Kantor Cabang PT Pelni Persero ND, Firman Kurniawan, kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 21 Juli 2022 menjelaskan, peningkatan penumpang ini dikarenakan banyak masyarakat memilih kapal laut sebagai moda transportasi yang murah jika dibandingkan menggunakan pesawat udara. Dikatakan dominan lonjakan penumpang ini kebanyakan dari ND menuju Kupang hingga mencapai 70%. Sedangkan ke arah barat Waingapu, Bima sampai rute terakhir, peningkatannya hanya sekitar 30-40%. Khususnya di wilayah NTT yang dari ND menuju Kupang itu yang ada lonjakan, jadi sekitar 70%. Tapi kalau ND ke arah barat, Waingapu dan selanjutnya itu masih normal, dalam arti kenaikan hanya sekitar 30-40%. Lanjut Firman Kurniawan menuturkan, dengan pelayanan semakin baik dan tarif yang relatif terjangkau, menjadikan kapal laut sebagai pilihan masyarakat untuk sarana transportasi dalam bepergian. Ditambahkannya, syarat naik kapal laut terbaru yang dikeluarkan Satgas COVID-19 sesuai surat edaran SE mulai 17 Juli 2022, bagi penumpang yang melakukan perjalanan keluar NTT harus wajib booster, vaksin 2 harus rapid test, dan vaksin 1 harus PCR. Di tengah penolakan kenaikan tarif baru masuk Pulau Komodo oleh sejumlah asosiasi dan elemen masyarakat di Manggarai Barat, pemerintah diminta untuk memperhatikan ketersediaan pakan bagi Komodo yang kian krisis dari hari ke hari. Selengkapnya kita ikuti laporan Rosa Delima berikut ini. Ada kesulitan ya bagi teman-teman pelaku pariwisata, itu tentu mereka komplain, dan saya kira kita maklum kalau mereka komplain gitu, karena hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar buat masyarakat di sini. Apa sebetulnya yang ada di balik konsep menaikkan tiket masuk? Salah satu tokoh muda Manggarai Barat, Bernardus Barat Daya kepada RRI dalam dialog pagi terkait kenaikan tarif baru TNK yang masih diwarnai aksi penolakan, mengatakan pada prinsipnya masyarakat menerima kebijakan kenaikan tarif tersebut, namun harus didahului dengan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku wisata. Dengan demikian, mereka memiliki tenggang waktu untuk penyesuaian dengan reservasi yang sudah dilakukan oleh para tamu dari beberapa waktu sebelumnya. Kebijakan pemberlakuan per Agustus dinilai Dus Barat Daya terlalu gegabah, mengingat berbagai dampak ikutan setelah pemberlakuan tersebut akan berdampak secara langsung di masyarakat. Dari beberapa sumber diinformasikan, banyak terjadi pembatalan kunjungan oleh pelaku wisata semenjak isu kenaikan tarif viral di media, dan sebagian lainnya melakukan pengalihan objek kunjungan yang dijadwalkan ke Pulau Komodo ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Menurut Dus Barat Daya, krisis yang terjadi saat ini adalah ketersediaan pakan hidup bagi Komodo yang banyak diburu secara liar oleh warga. Pemerintah diminta untuk tidak berfokus pada eksploitasi Komodo, namun mulai serius pada konservasi keberlangsungan Komodo. Pertanyaan sederhana saya misalnya, apakah dengan kenaikan tiket ini kemudian ada garansi bahwa Komodo itu tidak punah? Karena terus terang, Komodo itu terancam punah. Dia sedang menuju ke kehancuran. Sebenarnya kan ada program-program yang sebenarnya jauh lebih bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan saat ini. Misalnya bagaimana memberi pakan kepada Komodo agar Komodo bisa mengkonsumsi pakan yang layak. Gitu. Karena terus terang kepunahan Komodo itu diakibatkan karena keterbatasan pakan. Rusa-rusa di sana sudah diburu oleh banyak orang dari Sape, dari Bima dan seterusnya. Kenapa pemerintah tidak memberi perhatian serius terhadap ini gitu? Bukannya menaikkan tarif. Lebih lanjut, Dus Barat Daya kemukakan di tengah kunjungan Presiden Jokowi, pihaknya meminta agar Jokowi bisa mendengar aspirasi masyarakat Manggarai Barat, khususnya penolakan kenaikan tarif. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Gua mempertanyakan dasar hukum pemberlakuan tarif baru per Agustus mendatang. Menurut Gabriel Gua, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang tarif masuk Pulau Komodo belum dicabut, sehingga regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan tarif baru masih belum jelas. Dia menjelaskan untuk mencabut PP nomor 12 tersebut harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR RI, sehingga payung hukum yang mengatur tarif baru bisa diberlakukan. RRI ND, Rosa Delima melaporkan. Momentum Hari Anak Nasional, peran orang tua menjadi titik sentral untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Selengkapnya laporan Lady Badin.
Anak adalah penentu kemajuan bangsa di masa mendatang dan keluarga merupakan satuan terkecil dalam membentuk karakter seseorang di kemudian hari. Demikian yang disampaikan Kepala Sekolah SMAK Fraterandao ND Frater Florianus BHK kepada RRI. Dijelaskan Frater Florianus, lingkungan keluarga menjadi unsur yang utama dan pusat pendidikan pertama bagi anak-anak sebelum berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar rumah. Peran orang tualah yang menjadi penentu dalam proses pembentukan karakter seseorang tersebut. Anak itu adalah kado terindah dari Tuhan. Bagi orang tua siapapun, itu adalah kado terindah, atau istilah frater itu adalah surat cinta dari Tuhan yang dipercayakan kepada setiap pribadi orang tua yang harus disyukuri dan dibanggakan, dan dia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga. Surat yang dititipkan oleh Tuhan dimasukkan di amplop, kemudian dan alamat. Surat itu kemudian dititipkan ke orang tua sebagai pegawai kantor posnya. Kalau dulu, sekarang kan pegawai kantor pos sudah tidak ada. Maka dia berkewajiban untuk menghantar surat itu dengan alamat yang sudah tertera itu pada tujuan. Maka ketika orang tua tidak bertanggung jawab untuk menghantar surat itu pada alamat, maka pasti yang pemilik surat itu tidak akan mengambil, ya kan? Dengan cara apapun. Karena dia punya hak prerogatif untuk menentukan arah surat itu harus sampai ke alamat. Ini yang selalu statement, yang selalu frater bangun komunikasi dan orang tua untuk bagaimana kita mengembalikan porsi orang tua pada tanggung jawab moralnya terhadap anak titipan Tuhan ini. Frater Florianus juga mengungkapkan peran orang tua menjadi titik sentral untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia, sehingga orang tua perlu mempersiapkan mentalnya untuk mendidik, membimbing, dan mengasuh semua anak dengan pola asuh yang baik dan sehat, sehingga anak-anak akan bertumbuh dan belajar dalam lingkungan yang sehat dan mampu berkarakter yang baik di masa depannya. Maka kita semua ini punya tanggung jawab yang sama dan urgen untuk bagaimana kita bertanggung jawab untuk menghantar mereka pada alamat tujuan yang sudah dititipkan Tuhan. Dan saya kira semua lembaga pendidikan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita punya concern dan punya tanggung jawab moral yang sama terkait dengan tanggung jawab masa depan dunia, masa depan Indonesia, masa depan ND, kota ND yang kita cinta bersama, itu ada di dalam pribadi-pribadi anak-anak Indonesia ini. Tidak bisa tidak. Karena kita ini akan berjuang dan habis, ya kan? Tapi yang akan melanjutkan tongkat estafet ini siapa? Kalau bukan anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab moral. Apa yang kita wariskan untuk mereka? Kalau kita mewariskan yang salah, pasti hidup masa depan mereka juga akan salah. Tapi kalau kita mewariskan nilai-nilai yang bernas, yang bernilai tinggi, berkualitas, pemerintah sudah berjuang keras untuk membangun program yang tertata dengan baik menuju ke 2045. Tapi bagaimana kita secara wilayah, kabupaten, bahkan dari keluarga itu sebagai fondasi hidup masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, bagaimana kita konsen untuk memperhatikan masa depan anak-anak kita. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana dengan tema tersebut mendorong semua pihak untuk peduli kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak pasca pandemi COVID-19. RRI ND Lady Badin melaporkan. Tenunan Nagekeo tampil memukau di Herboris Bali Fashion Carnaval 2022. Selengkapnya dilaporkan Veranda Garus. Kami tertarik dengan Nagekeo karena memang kami melihat tenun di sekitar Nagekeo sudah sangat go internasional ya. Kegiatan itu merupakan inisiasi kolaborasi bersama antara Wastra dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pariwisata, Dinas Koperindak, dan Dekranasda. Ini merupakan event kedua di tahun 2022 yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Event ini bertujuan untuk percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia. Demikian disampaikan founder Wastra Flora Nusantara, Chris Broto kepada RRI dan BTSND Pagi Jumat kemarin. Dia mengatakan Wastra Nagekeo juga menggandeng desainer Joko SSP dan membawa 20 karya tenun dari Nagekeo dengan motif telepoi, ragi, dan hobanage. Ya, dari ke-20 tenun itu kita sampaikan terlebih dahulu oleh panitia karena terbatas jumlah desainernya. Di acara kemarin itu hanya 22 desainer dari dalam dan luar negeri. Masing-masing desainer memiliki kurang lebih 20 baju. Nah, oleh karena itu kami kemarin memberanikan diri, kita berpartisipasi dan puji Tuhan Nagekeo mewakili satu-satunya yang mengikuti kegiatan ini dari luar Pulau Bali. Dia menambahkan, tenunan Nagekeo dipilih karena pihaknya berharap wilayah Nagekeo semakin dikenal. Sebagaimana yang terjadi selama ini, tenunan wilayah tersebut hanya digunakan sebagai fungsi peranata sosial adat dan budaya, sehingga Wastra Flora Nusantara ini tertarik menyajikan tenunan itu dalam sebuah desain produk. Desain produk tenunan Nagekeo disulap menjadi jaket, blus, outer, kontemporer yang disajikan secara artistik, tetapi tidak mengesampingkan filosofi dari setiap motif. Pada bulan Agustus 2022 mendatang, Wastra Flora Nusantara akan melaksanakan road show event ketiga di Jawa Tengah, dan apabila semuanya berjalan lancar pada September 2020 mendatang, pihaknya akan membawa desain produk tenunan Nagekeo ke Belanda.
Kita kemarin kan ada tahapan riset dulu, mencoba temu kenali potensi, lalu setelah temu kenali Sinergi Geo kita ada riset lanjutan bagaimana kita membuat desain produk. Awalnya kami ketika Sinergi Geo tenun itu hampir sama kualitasnya, tapi kurang lebih 2 tahun ini kita sudah bisa mencari melihat bagaimana karakter atau kualitas tenun yang sudah terkurasi. Terkurasi di sini cukup menarik oleh Dekranasda dan Koperindak yang mereka punya showroom untuk menjual barang-barang UMKM berbasis masyarakat. Salah satunya adalah wasra. Nah itu kami cukup respect dengan kualitas tenun yang disajikan di Dekranasda tersebut. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Nagekeo yang telah mendukung event tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Chris Broto berharap agar tenunan Nagekeo bisa masuk dalam ekosistem kreatif. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri sepekan Warta Berita Daerah minggu ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veranda Garus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND.